saya Kevin Andreas Manurung, NIM 200305 program studi peternakan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistematika ayam. Di sini ada caput atau kepala, kolum atau disebut juga sebagai leher, trunkus atau disebut juga sebagai badan, ekstremitas anterior badan bagian atas, ekstremitas posterior badan bagian bawahnya, yang terakhir kaudal atau disebut juga sebagai ekor. Saya akan menjelaskan di bagian caput. Caput itu terdiri dari yang pertama rostrum atau disebut juga sebagai paruh, capumoris. Capumoris terdiri dari nares posteriores, astimus pirageum, palatum. Yang ketiga nares anteriores atau disebut juga sebagai lubang hidung, ada dua, sebelah sini satu dan sebelah sini satu lagi. Organon visus atau disebut juga dengan indera penglihatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian yang kedua, yaitu cervix. Cervix itu bagian yang menghubungkan antara caput dan trunkus. Yang ketiga bagian trunkus, mulut atau paru, fungsinya untuk mengunyah makanan. Glandula salivarius atau kelenjar ludah merupakan cairan seromukus yang berfungsi sebagai pelumas untuk memudahkan penelangan melalui farinks dan esophagus. Yang kedua, paring. Paring merupakan tabung yang mendukung baik sistem digesti atau pencernaan maupun sistem respirasi. Kepung paring luas dan berbentuk spindle, dengan bagian terbesar terletak persis di belakang kranium. Yang ketiga, esophagus. Esophagus merupakan tabung yang membentang dari paring menuju ventribulus. Yang keempat itu ada crop atau temboloknya, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan pada ayam sementara. Selanjutnya ventriculus. Ventriculus merupakan salah satu organ pencernaan ayam yang berfungsi sebagai pencernaan biji. Yang keenam, intestinum atau usus. Fungsinya untuk merombak sisa-sisa pakan yang tidak dicerna menjadi feses. Selanjutnya duodenum. Duodenum merupakan bagian dari usus halus yang berfungsi sebagai penyerapan air. Selanjutnya jejunum dan ileum. Di jejunum dan ileum terdapat berbagai enzim, yaitu enzim amilase, enzim lipase, dan enzim tripsin. Selanjutnya seka atau usus buntu, terdapat di antara usus halus dan usus besar yang berbentuk dua kantong. Panjang normalnya sekitar 15 cm. Selanjutnya rektum atau usus besar merupakan perpanjangan dari usus halus. Panjangnya sekitar 10 cm. Selanjutnya kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat atau lubang pengeluaran sisa pencernaan makanan pada unggas. Selanjutnya hati. Fungsi hati yaitu sebagai sekresi empedu, detoksifikasi racun, metabolis, penyimpanan vitamin, dekstruksi sel-sel darah merah, pembentukan protein plasma, deaminasi asam amino, dapat menghasilkan asam urat, dan selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi bulu. Pada unggas terdapat anatomi bulu, yaitu yang pertama plumae, yaitu bagian bulu yang terdapat di bagian luar. Yang kedua plumulae, yaitu bulunya masih muda. Yang ketiga filoplumae, yaitu seperti rambut pada tangkai bulu yang panjang.
Selanjutnya ekstremitas anterior. Yang pertama humerus, tulang lengan atas. Radius, tulang pengumpil. Ulna, tulang hasta. Oska saplia, tulang pergelangan tangan. Corpate carpus, dan digiti ada 3 buah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ekstremitas posterior yang terdiri dari tulang femur atau tulang paha, patella, tibiotarsus, fibula, tarsusometatarsus, phalanx. Berikut saya akan menjelaskan tentang surface pencernaan pada ayam, dimulai dari parunya, esophagus, crop, proventriculus, ventriculus, pankreas, duodenum, usus halus, ceca, kolon, dan di sini ada kloaka. Dan saya akan menjelaskan fungsinya. Di sini esophagus fungsinya untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan, dan ini crop sebagai tempat penyimpanan sementara makanannya. Ini proventriculus, lambung kelenjar untuk mencerna makanan secara enzimatis. Ventriculus, organ pencernaan lugas yang berfungsi sebagai pencernaan biji. Pankreas, untuk mensekresi getah pankreas supaya dapat menjadi pati dan protein. Duodenum, berfungsi untuk penyerapan air, mineral, dan natrium. Usus halus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Ceca berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan. Kolon berfungsi untuk menyerap air, natrium, dan mineral lain. Dan terakhir kloaka sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem saraf pusat pada ayam. Yang pertama di sini ada cerebellum, kedua cerebellum, medulla oblongata, dan medulla spinalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem respirasi ayam. Yang pertama nares anteriores, cavo moris, glotis di dalamnya, laring, dari laring menuju trakea, dari trakea menuju bronkus, dan pulmo.